Tiba-tiba tuh kita nggak denger suara ada duk, duk, duk. Suaranya itu jauh, tapi itu intens gitu, nggak berhenti. Waduh. Kita notice kok masih belum berhenti ya, kayak gitu kan. Kita lihat bang, kita buka pintu bertiga, bener-bener bertiga kita buka pintu. Di depan kamarnya Yaya ada pocong. Aduh. Lagi jedotin kepalanya. Pas gue lagi jam 3 untuk kesadar bangun gitu, gue ngeliat bang, kan gue tidur bertiga, di bawah kakinya Icel ada orang duduk, cewek, rambut panjang. Si sosok yang duduk ini, dia tuh ngadep ke gue bang, dia ngomong gini sambil nengok kayak, dia di sini kan, sambil ngomong gini, koncomu iki melo aku ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan nih seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia bersama teman-temannya ini diteror dengan sesuatu yang mengerikan ya, di sebuah kontrakan di daerah Jakarta Selatan. Jadi dia tinggal di sana bertiga dan banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor. Langsung aja di sebelah gue udah ada Mbak Nana nih. Halo Mbak. Oh. Wih, nyamukin apa gini-gini mulu? Banyak nyamuk ya Bekasi ya? Nervous. Iya, nervous. Gue tahu Bekasi banyak nyamuk, udah bilang aja. Banyak nyamuk dan panas ya. Beda ya sama sono ya. Oke Mbak, ini kejadian yang mau lu ceritain. Ini kejadian tahun berapa? Tahun 2021 awal. Lah masih baru? Lah masih baru banget ya? Oke, masih baru banget. Lokasi di mana nih? Daerah Jakarta Selatan, spesifiknya Cipete lah ya. Jakarta Selatan, Cipete. Oke, sampai situ aja. Cipete luas. Dan kenapa nih Mbak, kok lu baru ngangkat cerita ini gitu di sini gitu? Padahal ini yang tadi gue denger bentar ini parah banget kejadiannya Mbak. Kenapanya? Karena ini kan cerita bukan tentang gue aja ya yang ngalamin. Ini yang ngalamin teman-teman gue. Dan ada part-part yang mungkin itu tuh pasti butuh izin bang. Oh ya, butuh izin dari teman-teman juga. Terus temen gue juga punya keluarga yang bersangkutan dari cerita ini. Okay. Jadi ya butuh izin aja, dan kita juga butuh waktu buat apa ya, nerima kejadian-kejadian ini gitu. Paham sih bang maksudnya? Yeah. Ya gitu. Jadi gue di kontrakan gue yang ini nih udah hampir 2 tahun. Kita tuh ngontrak fine-fine aja. Sampai akhirnya kita ngalamin teror yang berturut-turut. Itu benar-benar berturut-turut, beruntun, sampai ada di titik dimana kita pernah lari dari jendela. Ngibrit lari dari jendela. Itu bertigaan lagi? Gue nih, lebih-lebihnya gue duluan sih ninggalin temen-temen gue. Karena mereka speechless, kayak udah mau pingsan kali ya. Mereka speechless ngeliat kejadian itu. Itu sampai kita lari dari jendela. Sampai gitu tahan dulu ya, jangan keterusan, bahaya nih. Oke, tahan dulu, ini gue penasaran banget nih. Pokoknya buat sahabat lonceng nih, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, karena gue jamin video ini bakal bikin kalian merinding banget. Dan gue mau nginfoin kalau akhir tahun nanti kita bakal road podcast keluar kota. Itu ada Purwokerto, Semarang, dan Malang ya. Di antara ketiga kota itu nanti kita bakal datengin nih salah satunya. Jadi buat sahabat lonceng yang tinggal di sekitar Purwokerto, Semarang, atau Malang itu yang mau jadi narasumber podcast langsung di Lonceng Misteri, itu bisa kirim ceritanya di link yang ada di deskripsi ya, di bawah video ini. Yaudah, nah gue udah gak sabar nih buat denger ceritanya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Oke Nak, itu gimana Nak ceritanya? gue ini punya 2 orang teman. Ini namanya udah gue samarin ya. Namanya Yaya sama Icel. Nah, gue sama Yaya sama Icel ini pada saat itu udah temenan
lebih dari 2 tahun. Base-nya kita satu kantor. Nah, kebetulan banget tuh kita udah hampir 2 tahun kalau itu kita kontrak bareng. Gitu. Jadi kita ada kontrak satu rumah. Rumahnya itu tuh ada 3 kamar. Kita bayar per tahun gitu, Bang. Jadi bukan kos-kosan ya, ini rumah kontrakan, rumah yang kita sewa. Selama kita ngontrak bareng hampir 2 tahun ini tuh, kita nggak pernah tuh ngalamin hal-hal yang bisa dibilang mistis, horor, atau kita diteror atau something yang berbau mistis tuh nggak pernah. Fine-fine aja tuh, Bang. Fine-fine aja rumah kontrakan kita itu. Sampai akhirnya tuh pada suatu hari, temen gue yang namanya Yaya ini pamit nih pagi-pagi, baru banget kita bangun tidur. Dia bilang dia mau pamit pulang ke kampung di Jawa Timur lah ya. Si Yaya ini bilang katanya ibunya sakit. Nah ya udah di situ kita tanyain kan mau berapa lama. Dia bilang itu yang nggak akan lebih dari 5 hari lah. Dia bilang kayak gitu. Ya udah akhirnya dia pergi tuh, Bang. Dia pergi, besoknya dia ngabarin gua sama Icel kalau dia udah di kampungnya gitu. Kita kan punya grup bertiga, grup yang kita suka nge-share apapun lah ya tentang kita lah cewek-cewek di situ, atau info-info apa soal kontrakan gitu. Nah, si Yaya ini ngabarin kita di grup itu kalau dia udah sampai, ngirim Sherlock, ngirim foto segala macem. Ya udah tuh di situ kita tuh semangatin dia lah, Bang ya. Kan dia kan katanya mau ngurus ibunya yang sakit, mau lihat ibunya yang sakit. Pulang ke kampungnya itu kita semangatin, terus kita suruh dia fokus gitu loh di sana. Udah 3 hari kemudian kita tuh coba ngontak Yaya, karena Yaya nggak ada ngontak kita sama sekali nih setelah dia ngomongin dia sampai. Kita coba kontak, kapan lo pulang gitu, biasa kan, Bang. Dia nggak ada jawab, tapi WA-nya tuh apa ya, kayak kalau di grup kan ada info kelihatan pesan diterima dong, berarti kan lo HP-nya aktif dong. Bener dong kan? Tapi dia nggak balas. Sampai 2 hari kemudian kita chat lagi, dia nggak balas lagi gitu kan. Terus sampai seminggu dia nggak balas lagi, kayak bukan Yaya gitu loh. Kita kan selalu tektokan kan, event serumah, event sekantor kita selalu tektokan. Nah, dia tuh di kampungnya tapi dia nggak balas sama sekali. Sebenarnya di hari kelima tuh gue udah mulai curiga, tapi gue kayak masih positive thinking karena mungkin dia di sana repot ngurus ibunya ya, bener kan? Gue takut dia lagi fokus lah. Tapi udah seminggu nggak ada kabar tuh, menurut gue nggak ada masuk akal gitu loh. Bener. Terus setidaknya bales kayak apa kayak gitu ya, nggak ada gitu. Tapi HP-nya nyala. Nah gue di situ memberanikan diri untuk nelfon bapaknya. Gue telepon tuh bapaknya, nggak diangkat. Ya udah kita biarin kan. Kita hidup normal segala macam. Udah 2 minggu, Bang. Udah 2 minggu dia itu nggak ada kabar juga gitu loh. Nah kita tuh udah sampai ditanyain sama supervisor gitu, sama atasan. Pasti dong. Ini mana teman lo? Apalagi kan kita serumah kan. Teman lo mana? Nah di situ gue sama Ica nggak bisa ngomong gitu, karena kita juga nggak bisa ngubungin. Nah pas maghrib setelah 2 minggu itu, gue tuh lagi ngobrol-ngobrol sama Ica ya di ruang tengah kita gitu, ngobrol-ngobrol aktivitas biasa. Kita tuh kaget, tiba-tiba pintu kontrakan kita tuh kebuka gitu. Ternyata masuklah si Yaya. Wah. Dari entah berantah si Yaya tiba-tiba pulang tanpa ngabarin kita. Setelah nggak ada kabar 2 minggu, tanpa ngabarin kita dia pulang juga, dia pulang aja gitu. Terus kita lihat, kita samperin kan, kita nggak deket dia. Dia buka pintu itu, dia juga nggak deket kita. Nah si Yaya tuh kita tanyain, lu kemana aja? Kita berdua tuh kayak apa ya, seneng-seneng panik gitu loh. Nah di situ Yaya jawab kita cuman flat, Bang. Dia bilang, ntar ya gue ceritain, gue mau istirahat. Oh dia bilang gitu doang. Beda banget sama Yaya yang kita kenal, paham nggak maksudnya? Biasanya gimana gitu? Ceria kah apa? Ya bisa dibilang banyol lah orangnya. Rame, maksudnya nggak yang se-flat itu gitu loh. Dia aja pulang mukanya pucat loh. Si Yaya ini pada saat pulang itu, pas kita lihat dia pertama kali pulang itu, dia mukanya pucat dan dia cuma ngomong, ntar ya gue cerita, gue mau istirahat dulu. Ya di situ gue sama Ical ngertiin dong, mungkin emang beneran dia capek gitu kan. Akhirnya dia masuk tuh ke kamarnya, gue sama Ical masih di ruang tengah tuh. Terus udah malaman, biasa gue sama Ical masuk ke kamar masing-masing. Nah ini gue kayaknya mau jelasin denah kontrakan gue. Nah jadi kontrakan gue itu satu rumah kontrakan gitu. Itu tuh kamarnya berderet 3. Kamar gua, kamar Ical, kamar Yaya. Depannya itu kayak ruang tengah gitu. Jadi dan ada space buat jalan ke belakang. Dapur sama kamar mandi. Kamar mandinya di kontrakan kita cuma 1. Nah, gua masuk tuh ke kamar gua, Ical masuk ke kamar Ical. Nah, pada saat itu malam gua nggak tahu, kayaknya belum jam 12 deh, Bang. Gua itu lagi video call sama cowok gue pada saat itu ya.
Lagi video call, tiba-tiba ada panggilan masuk dari Icel. Icel tuh nelfon gue matiin kan video call gue sama cowok gue. Terus gue angkat, kenapa Cel? Terus Icel bilang sama gue, katanya di sebelah kamar Yaya ini ada suara orang nangis. Kayaknya Yaya nangis deh. Si Icel bilang gitu, mau kita samperin nggak? Katanya si Icel gitu ke gue kan. Terus yaudah. Gue kan panik juga kan dengan dia baru pulang dari entah berantah itu kampungnya. Terus tiba-tiba dia kayak gitu pas pulang sama kita, cuek banget. Terus malam-malam ada suara nangis, kan gue panik dong. Gue takut kenapa-napa, temen gue nih beda soalnya. Terus gue sama Ica sama-sama keluar kamar tuh. Terus kita dengerin depan kamarnya si Yaya. Bener bang, ada suara orang nangis dan itu suaranya Yaya kayaknya. Begitu lah, paham gak sih maksudnya? Suaranya Yaya. Nah, kita dengerin, terus kita ketok. Di situ gue bilang, ya kenapa? Gue ketok-ketok kan. Gak ada suara nyaut dari dalam, tapi nangisnya terus. Gitu, nggak ada sama sekali suara nyaut. Terus gue kan makin panik kan ya bang ya, kenapa? Makin gue kencengin tuh. Terus nggak ada, nangisnya terus gitu. Akhirnya gue mau nyoba gerak-gerakin pintu, apa sih namanya ya? Coba bu, gerakin handphone maksa-maksa mau maksa gitu. Terus tiba-tiba pas gue gerak-gerakin suaranya nangisnya berhenti. Kan gue nguping gini sama temen gue ya. Dari dalam ada suara gebukan pintu, buk gitu. Beneran, jadi kayak ada yang nonjok pintu dari dalam. Gue sama Icel tuh langsung seceming-cemingnya bang, paham gak sih bang? Dari yang kita panik, kenapa? Kita gedor-gedor, suara nangisnya berhenti, terus dari dalam tuh ada pukulan, buk gitu. Terus tuh gue sama Icel ceming, ya kita pikir Yaya marah pada saat itu, bener dong? Bener. Dia lagi butuh sendiri, dari tadi kita gangguin terus, mungkin ya pada saat itu. Akhirnya gue sama Icel dengan posisi ceming, kita masuk kamar masing-masing. Kita masuk. Kita pikir dia marah. Nah, masuk, besok paginya, ini udah skip ya malam itu. Besok paginya kita bangun ya, aktivitas kayak biasa mau ke kantor. Kita lihat Yaya udah berangkat duluan ke kantor. Pas kita ke kantor, ya benar dia udah ada di kantor, udah aktivitas segala macam. Nah, pas jam makan siang tuh, gue sama Icel tuh mau nyoba interogasi dia. Gitu, maksudnya kenapa lo nggak ada kabar 2 minggu? Terus kenapa lo malam-malam gentak kita? Ibaratnya kan itu bahasanya gentak dong bang. Ngobrol-ngobrol gitu kita tanya, dia jawabannya flat bang. Kita tanya ibu lo gimana, terus kata dia udah enakan, dia ngomong gitu. Terus kita tanya lagi kenapa lo nggak ada kabar, terus dia jawab sibuk di sana. Dia ngomongnya benar-benar flat, bukan yang dia yang kita tahu gitu loh. Terus kita bilang, ya semalam lo nangis, kita gituin kan bang. Kok lo marah-marah sih sama kita? Ini kita kan baper ya bang ya, maksudnya digituin ya. Terus katanya dia, enggak, aku nggak nangis, gue tidur kok. Dia bilang kayak gitu bang ke kita. Tidur kayak gitu. Terus ya udahlah skip lah, gua sama Icel skip lah kayak gitu kan. Udah, mungkin Yaya juga malu kali mau ngakuin, kita kan mikirnya kayak gitu. Udah, terus kita udah pas jam pulang kerja nih bang, gua tuh ngajakin Yaya pulang bareng. Tapi Yaya nggak mau, katanya dia mau jalan sama cowoknya, karena kan dia baru pulang dari kampung, ya kan dia mau ketemu cowoknya nih. Yaudah dah, gue sama Icel pulang duluan nih. Kita pulang duluan. Ini kejadiannya maghrib. Karena kita pulang kerja kan jam 5-an. Jadi kita maghrib tuh udah di rumah kontrakan kita. Gue sama Icel biasa kalau lagi maghrib gitu kita di ruang tengah aja, aktivitas, ngobrol, handphonean, nonton gitu kan. Nah, pas lagi kita ngobrol-ngobrol gitu dari depan pintu kita nih, pagar, ada suara yang manggil, permisi. Rumah kita tuh udah pasti dong, karena kan udah tahu kita kan. Kita pikir paket lah ya. Icel yang lihat. Icel jalan ngelihat. Nggak ada orang. Terus Icel balik lagi, nggak ada, kata Icel. Pakai sebelah kali. Ya udah, kita aktivitas lagi, nggak lama ada lagi suara yang manggil dari luar. Tapi yang manggil kali ini nyebut nama. Yaya, kayak orang ngajak main manggil itu masih bang. Yaya. Ya. Terus si Icel lihat lagi. Siapa ya? Paketnya Yaya apa temannya Yaya ya? Gitu kan. Terus akhirnya si Icel lihat lagi kan. Icel jalan lihat. Dia ngelihatnya karena yang pertama dia ngebuka pintu zong, gak ada siapa-siapa, dia ngeliatnya dari jendela. Nah terus pas dia lihat dari jendela, pocong di depan gerbang kita berdiri, ngelihat ke arah pintu kita. Si Icel langsung nyamperin gue, terus di tangannya gemeteran bang, pocong di depan, kata si Icel gitu kan. Iya, terus gue masa sih kayak kepo tapi takut gitu loh. Terus nahan sebentar, kita lihat sama-sama. Masih ada. Waduh. Berdiri ngadepnya tuh ngadep pintu masuk kita bang, pintu kita depan itu. Kita kan ngintip dari jendela pakai horden. Berdiri bang, wajahnya nggak kelihatan, tapi bentukan pocongnya kelihatan. Paham gak sih maksudnya bang?
Gue pertegas juga kelihatan. Di situ gue sama Ica gemeteran, takut. Kita duduk lagi di ruang tengah, speechless. Gue langsung ngubungin cowok gue buat datang. Karena takut kan bang, kita nggak pernah gitu loh bang ngalamin yang kayak gitu. Seumur-umur itu pertama kali gue ngeliat bentukan yang pocong yang hidup gitu, kan itu kan berdiri kan. Nah terus udah gue ngubungin cowok gue untuk datang karena saking takutnya kan, kita bingung kan untuk ngadepin situasi itu kayak gitu gimana. Gue hubungin cowok gue untuk datang, cowok gue datang tuh. Terus dia pas datang itu dia ngajakinnya kita di teras aja ngobrol-ngobrolnya biar mencairkan suasana, biar kalian gak takut lagi. Terus di situ dia kayak nenangin sih bang, kayak bilang, ini kan abis maghrib kejadiannya, mungkin lewat-lewat aja lah. Kira-kira gitu, nggak apa-apa. Udah tuh kita udah tenang. Terus Yaya juga pulang tuh dari sama cowoknya itu. Diantar nih? Iya diantar sama cowoknya. Dia ikut join sama kita juga ngobrol-ngobrol di teras itu. Oh. Ikut ngobrol-ngobrol, tapi ya gitu bang, masih flat, masih yang oh iya gitu aja ditanya-tanya. Udah, waktunya kita masuk semua. Nah ini nih bang, gua itu karena kamar mandi kita cuma satu, kita punya kamar mandi cuma satu, kita selalu ganti-gantian. Gua, Icel, Yaya. Nah pas udah masuk itu kan kita mau bebersih kan, biasa cewek kalau mau tidur kan bebersih dulu. Pas mau bebersih itu si Icel bilang, gue duluan toilet, kata Icel gitu kan. Gue cuma cuci muka. Terus kata si Yaya, abis Icel gue ya, kata Yaya gitu kan. Terus ya udahlah karena gue mau mandi, gue paling lama, ya udah gue terakhir. Udah tuh Icel masuk ke toilet, terus gue sama Yaya di ruang tengah HP-an masing-masing, Icel keluar. Berarti Yaya masuk dong, masuk ke toilet. Nggak lama dari itu, gue kan lagi handphonean gini bang. Terus si Yaya keluar dari toilet itu, dia ngomong sama gue. Tapi sekalian dia jalan mau masuk ke kamarnya. Udah tuh nak, masuk. Dia bilang kayak gitu, udah tuh nak masuk. Udah. Ya udah dong. Oh ya udah, taruh handphone gue. Masuk. Gue pas mau ke belakang, pas gue mau buka gagang pintu kamar mandi gue itu masih dikunci. Terus ada suara temen gue nih ngomong, Iya, ternyata masih di dalam. Dia bilang, bentar, kata dia gitu. Gue lagi boker. Hah? Gue bingung kan. Kok tadi yang lewat, paham gak sih maksudnya? Gue mikir, masa gue halu kali ya gara-gara gue masih trauma ngeliat pocong maghrib. Gue mikir kayak gitu kan. Gue beneran tungguin tuh depan tuh. Bener keluar gak nih? Beneran keluar teman gue. Gue gak lama keluar. Dah, dia keluar, gue diem aja ceming bang ngeliat dia keluar. Oh nggak, maksudnya ini mana yang bener nih? Yang sesungguhnya yang keluar itu apa yang baru di toilet? Udah di situ gue masih balik lagi selalu mempositifkan pikiran gue. Mungkin gue masih halu. Jadi tadi gue ngerasa udah dipanggil gitu untuk ke toilet, paham nggak maksudnya bang? Udah kayak biasa. Terus malam itu tuh udah tidur aja gitu kayak biasa, aktivitas malam kayak biasa. Besok paginya gue ini dikagetin sama satu bau. Jadi ada bau gosong. Dari dapur. Gue sontak bangun dong. Gue bangun, gue ke dapur bang. Gue jalan, gue lihat dari dapur emang bau gosongnya. Si Yaya berdiri, jadi ada penggorengan kayak dapur kita gitu. Yaya berdiri di penggorengannya kita, di depan penggorengan kita itu. Dia bengong. Makanannya gosong, dia goreng nugget. Dia bengong, beneran bengong gini. Pas gue tepuk gitu, Yaya itu jatuh terus dia ngerengek kayak anak kecil. Gue bingung ya bang, ya maksudnya ini teman gue kenapa gitu. Terus gue pegangin kan, ya kenapa lu ya? Dia ngerengek gitu, guling-guling anak kecil bang, lah nggak sih kayak anak kecil ngerengek nangis. Iya, minta mainan gitu. Nah dia kayak gitu persis. Gue kan bingung ya bang, nggak? Abis dia ngelamun jatuh terus dia ngerengek kayak gitu, gue bingung kenapa. Terus gue panggil teman gue Icel keluar. Ya kita nenangin gitu bang. Lu kenapa gitu. Dia ngerengek gitu. Terus gue tuh bingung ya bang ngadepin situasi kayak gitu kayak gimana. Tapi gue pernah kayak dapet informasi kalau ada orang step, ada orang, gue nggak tahu ini salah apa bener ya, tapi ini pernah yang gue denger. Kalau ada orang yang kayak gitu nih, kayak histeris apa, kita tuh harus menyadarin dianya dengan cara satu pukulan atau satu teriakan yang kenceng. Nah itu pun pernah gue pernah gue terapin ke satu orang. Gue baru keinget gitu loh bang pas dia terapi. Gue gitu terus langsung gue pukul kakinya. Ya gue gituin kan, kencang banget tuh waktu itu, gue inget banget. Terus yang langsung sadar, langsung diem. Terus dia duduk. Tapi dia muntah. Muntahnya itu
gumpalan hitam, tapi kayak biji mutiara, tau gak sih biji mutiara yang ada di kolak-kolak. Iya. Ya itu, muntahnya kayak gitu bang. Ya itu dan bau. Oh bau ya? Bau amis. Gue pikir ya habis makan apa, something ya kan nggak ngerti kan. Benar. Ya udah, terus di situ gue sama Icil nanyain lo kenapa sih gitu kan. Ya tapi dia belum bisa jawab banyak bang. Dia cuma bilang pada saat itu nggak enak badan. Bilang kayak gitu. Ya gue masih kayak tanda tanya gitu loh bang. Teman gue tadi kesurupan atau gimana sih? Kayak gitu loh bang. Tau gak sih? Kira di situ gue bilang lo nggak usah nganter dulu deh. Lu di kontrakan aja dulu. Ntar gue teleponin cowok lu atau lu telepon deh cowok lu suruh nemenin di sini gitu loh. Kalau kita kan pasti ke kantor kan. Ya udah akhirnya ya nggak ngantor tuh bang. Nah sepanjang gue jalan berangkat ke kantor, Ical tuh ngomong, semalam gue nggak bangunin lu, kata Ical gitu. Tapi si Yaya nangis lagi semalam. Kata si Ical kayak gitu. Gue dengar tuh suaranya. Gue juga gelisah, tapi gue mau manggil lu. Maksudnya takut ngeganggu lagi gitu loh. Dan kitanya useless juga deh, kita ngetok-ngetok. Kita dimarahin lagi. Si Ical ngomong kayak gitu. Nah pada saat itu, sampai saat itu gue sama Ical masih positive thinking. Maksudnya masih merasa ini tuh ya mungkin efek dia pulang kampung, dia kecapean gitu kan. Terus akhirnya skip, gue ngantor segala macem. Gue pulang kerja nih bang. Pas gue pulang masuk itu, si Ical langsung masuk kamarnya. Ada cowoknya Yaya. Cowoknya Yaya ini lagi duduk di ruang tengah. Gue tanya dong sama dia, Yaya mana? Gituin kan sama dia. Gue tanya dia Yaya mana? Terus dia bilang kamar. Udah akhirnya gue buka kamarnya ya. Gue pengen lihat dong keadaan teman gue kayak gimana. Setelah tadi pagi dia nggak enak badan segala macem. Gue buka kamarnya dia. Dia lagi nyilet tangannya di kamar. Seriusan. Dia lagi nyilet tangannya. Gue spontan langsung nyamperin dia. Gue ambil bukan pisau, itu cutter yang ada zrut cutter. Cutter ya yang bisa dinaik. Naik turun. Nah. Cutter itu. Dia nyilet pakai tangannya. Tangan sebelah mana? Kanan apa kiri? Dia lagi nyilet. Gini. Dia nyilet kayak orang gila bang. Paham maksudnya bang? Nyilet aja gitu. Ya gue samperin, gue ambil cutternya. Dia pas gue ambil cutternya ada perlawanan sih. Gue tanyain kenapa? Gue kan karena gue rame gitu, orang-orang jadi pada masuk kan. Icel sama pacarnya itu masuk ngeliat. Ya udah di situ kita apa ya? Bingung gitu, panik gitu loh. Ya udah yang salah satu caranya yang kita lakuin pertama ya ngobatin dulu dong. Karena itu banyak banget bang. Kita obatin, gue, Icel, pacarnya Yaya di kamar itu, kita obatin. Nah pas lagi diobatin gitu, ini yang bikin gue kayak lemes, tapi gue nggak berdaya gitu loh bang, karena udah terlalu numpuk nih dari kemarin. Sedangkan gue seumur hidup nggak pernah ngalamin hal yang kayak gitu. Bisa gila kali ya bang, kayak pada saat itu emang gue udah hampir gila rasanya. Iya, kalau lu begitu dapat kejadian-kejadian aneh yang berturut-turut ya. Berturut-turut di hari yang ya berturut-turut terus gitu loh. Iya. Setiap malam, setiap hari. Di situ tuh pas lagi pada ngobatin si Yaya, gue nggak tahu ini karena gue udah lagi capek atau segala macam ya. Sosok pocong. Kan pintu kamar kebuka nih, karena kan kita diobatin kan, ngobatin si Yaya kan. Sosok pocong tuh lewat. Kan pintu kebuka, lewat ke arah dapur. Dia nggak loncat, lewat aja. Gue nggak tahu dia ngengsot apa. Iya kayaknya ya. Tapi gue ngeliat bawahnya, gue ngeliat kepalanya kan, karena kan dia cuma sekilas doang lewat, seret gitu. Yang gue liat dia lewat. Situ gue mau teriak, tapi gue tahu di sini temen gue lagi kayak gini. Nahan aja. Merinding juga, ya udahlah, gue fokus ke temen gue aja gitu. Terus di situ gue, pas temen gue, karena gue ngeliat ada si P itu ke belakang, kan gue jadi tahu dong, oh berarti ada yang gak beres nih, ya kan? Gue nggak mau sendirian, berarti gue butuh orang lain nih. Jadi gue bilang, kita malam ini tidur bertiga, ya kan? Maksudnya satu kamar nih, gue, Icel, Yaya, di kamar gue paling depan. Karena gue tahu di belakang, gue takut nih si P itu di belakang, apa maksudnya bang? Karena gue yang ngeliat kan lewat. Terus kita mutusin bertiga, dan gue mutusin nyuruh pacarnya Icel nginep. Tapi di ruang tengah. Pacarnya Yaya, sorry. Buat jagain. Pacarnya Yaya sama pacarnya gue langsung nginep di ruang tengah. Oh, berdua tuh? Iya. Gue nggak tahu itu sekitaran jam 3 kali ya. Tidur malam-malam. Ini tuh gue tidur bertiga, gue, Yaya, Icel. Ya orang kalau malam tuh biasanya kan suka kayak ngulet kesadar-sadar gitu bang, Mama sih. Kayak tiba-tiba sadar, kebangun gitu kan. Nah pas gue lagi jam 3 untuk kesadar bangun gitu, gue ngeliat bang. Kan gue tidur bertiga. Di bawah kakinya Icel ada orang duduk, cewek, rambut panjang. Yang gue tahu tuh dressnya pakai dress panjangnya, soalnya kan terusan kan, kelihatan kalau terusan kan dari belakangnya, kayak pakai terusan gitu, putih, rambutnya panjang.
Ya kan gue pikir antara teman-teman gue nih bertiga yang lagi ada duduk atau Ical gitu loh kan. Tapi kan Ical kakinya ada mungkin ya. Tapi gue pertegas bang. Gue pertegas gitu. Pas gue pertegas, si sosok yang duduk ini, dia tuh ngadep ke gue bang. Tapi sambil ngomong pakai bahasa Jawa, gue inget banget sampai saat ini. Dia ngomong gini sambil nengok kayak, kan dia di sini kan, sambil ngomong gini. Koncomu iki melo aku ae. Di situ gue ngumpet merem. Astagfirullahaladzim, gue mau merinding aja. Si cewek itu tuh ngomong gitu bang, koncomu ini sampai nengok gitu sambil senyum di depan gue, melo aku ae. Di situ gue langsung merem bang. Astagfirullahaladzim. Gue mau teriak lagi nggak bisa. Pernah nggak sih lu ngerasain mau teriak tapi nggak bisa? Sebelum gue merem dan gue berharap besok pagi udah. Anjir, gila parah. Gue gak tahu, pokoknya dalam hati gue gini pada saat gue merem, kalau ini orang ngedeketin gue atau nyentuh gue baru teriak. Gue kan mikirnya siapa gitu, kalau ini makhluk ini nyentuh gue baru gue teriak. Gue merem aja bang. Terus besok paginya nih kan karena udah ada beberapa kejadian, gue udah mulai sadar kalau ada something wrong. Yeah. Pasti ada yang nggak bener dong, bener kan? Pasti ada yang nggak bener. Gue ini coba ngomongin nih pagi-pagi, ngomongin, ini ada apa sih? Sebenarnya ini ada apa nih? Kontrakan kita nih. Kita selama 2 tahun kagak ada apa-apa gitu ibaratnya. Fine-fine aja, hampir 2 tahun kita di situ. Makanya kita perpanjang setiap tahun. Makanya kita sampai perpanjang lagi karena kan ya emang gak ada apa-apa. Fine-fine aja selama kita di sana. Nyaman-nyaman aja ya. Nyaman-nyaman aja walaupun tuh rumah tua gue, kontrakan gue tuh terbilang rumah tua. Ya, pas lagi ngomong-ngomong gitu bang, tiba-tiba si Icel dari antah berantah, dia di geromongan kita tiba-tiba dia nunjuk tembok-tembok sambil marah-marah. Pakai bahasa Jawa, dibilang Jawa gue nggak bisa ngomong ya itu bahasa Jawa atau enggak. Pokoknya bahasa yang gue nggak ngerti itu bahasa apa gitu. Dan nadanya tuh marah-marah gitu, nunjuk-nunjuk gitu. Dan kita berempat ya, kita berempat nih speechless ngeliat kan. Nah sih bengong gitu bang, pandangan kita pertama kali bengong terus dia marah-marah gitu, matanya melotot bang. Pas kita lagi ngeliatin dia, tiba-tiba dia ke arahnya si Yaya. Ke si Yaya, si Icel gini. Mau nyamperin Yaya, kita takut ya bang, dia udah mau nyekek Yaya gitu ya. Kita pisahin. Pas kita pisahin dia marah-marah lagi ke arah tembok. Kayak gitu. Kita bingung ya mau gimana ya, maksudnya ini orang kenapa gitu. Terus akhirnya kita manggil orang yang kita sebut orang pintar kali ya. Itu tuh langsung, karena bingung kita ngadepin situasi kayak gini gimana. Terus datang orang pintar ini. Orang pintar ini datang, dia tuh kayak ngelihat Icel, terus Icel cuma didoain gitu kan, dia nggak tahu nyebut apa gitu, ucap dari mulutnya. Terus Icel tuh yang gue inget ya, nepok pundaknya Icel. Pokoknya ritual yang dilakukan oleh si orang pintar ini nih, yang gue inget itu bagiannya itu dia nepok pundak, abis dia doa tuh dia nepok pundak Icel, terus dia megang jempol kaki Icel. Mama sih, gue nggak ngerti, tapi Icel terakhir minum. Nah setelah Icel terakhir minum itu, Icel kayak udah berhenti. Sebenarnya dia udah mulai berhenti ngomel-ngomel pas ditepukin. Udah kayak speechless langsung berhenti aja ngomel-ngomel. Terus si Icel kan dikasih minum. Habis dia dikasih minum, si Icelnya diem nih. Diem capek sih bang. Duduk aja dia diem. Kayak belum bisa diajak ngomong yang banyak gitu kan. Kita juga gak mau banyak ngomong juga sama dia. Terus kita tuh nanya sama si orang pintar ini, yang kita sebut orang pintar ya. Pak ini gimana gitu. Ini kenapa teman saya? Terus dia bilang biasa. Dia bilang kayak gitu bang. Biasa. Terus di situ kita nyeritain semua kejadian yang kita alamin. Oke. Sama orang pintar ini. Maksudnya kan kita harus nyari solusi dong. Ini kenapa nih rumah gue ini? Kan dia bilang si Icel ini cuma dia bilang biasa, kesurupan gitu kan. Tapi dia kan nggak tahu kejadian-kejadian sebelum-sebelumnya. Jadi kita harus ceritain supaya dia tahu. Kita ceritain kan segala macam biar kita ada solusinya. Terus kata dia yaudah ntar didoain. Dia gitu kan. Didoain. Terus dia ke kita dia bilang minjem gelas. Dia bilang gelas bening. Ya kan udah kita bawa nih. Terus dia ngeluarin air dalam botolnya dia. Masukin ke gelas kita itu. Masukin. Terus dia tuh ngiter bang. Ngiter dengan gelas itu dia begini nih. Ini gelas nih. Nah, kayak gini tapi lebih besar ya. Kalau gelas yang pada saat itu lebih gede. Ini kan kecil. Dia tuh setelah airnya diisi dia tuh ngiter ke ruang tengah. Ruang tengah begini nih. Tangannya gini. Nih. Terus dia ke dapur dengan bawa gelas ini ke dapur. Terus setelah dari dapur dia pamit sama kita, pamit mau lihat kamar tadi gitu kan. Oh iya silakan Pak kita bukain. Yang pertama kali dia masukin kamar Yaya karena yang paling deket sama dari area dia keliling tadi dapur. Dia masuk ke kamar Yaya.
Terus kita liatin kan, tungguin nih ngapain kamar Yaya. Kamar Yaya itu dari depan pintu tuh udah kasur kan, lemari, terus ada pojokan, sisa pojokan kayak gini nih, sisa pojokan, tau gak sih, siku. Dia tuh pas kita dari luar, dia tuh berhenti di situ dengan gelasnya yang begini. Terus kita tanya kenapa Pak? Terus katanya mau lihat nggak? Kata dia gitu kan. Terus dari gue duluan tuh yang pertama mau lihat apa nggak? Gue masuk terus gue lihat bang. Ini kan gelas nih, itu siku kan? Iya. Bapaknya suruh gue lihat gelasnya. Oke. Pas gue lihat gelasnya, di dalam gelas ini nih, visualisasi dalam gelas ini, tapi arahnya ke siku itu, ada sosok tuh gede banget bang. Yang pertama kali gue lihat tuh matanya tuh merah banget, nyentrong ke gelas ini loh. Ya bisa kita sebut gundurwo kali. Di lewat visualisasi gelas ini, gue ngeliat langsung berbulu gitu. Yang paling jadi apa sih sebutnya bang? Distraction-nya matanya itu bang. Merah banget dan dia lagi jongkok bang ini. Depan gelas ya? Di dalam gelas ini ngeliat ya, visualisasi gelas ini. Oh. Kayak gini gue ngeliat lu, tapi kalau ini kan kayak berbeda. Tapi kalau ini gue jelas ngeliat. Kalau kita giniin gelas? Ada kan bayangan-bayangan dari sebelah sana. Oh tapi iya. kalau ini gue jelas. Oh iya. Mata iya. dia Jadi lagi kayak ini jadi kayak kaca pembesar gitu ya? Iya. Iya. Dan itu gelas pakai gelas lebih gede. Lebih gede. Kayak gelas zaman dulu yang gede banget loh, yang buat extra jus, tau gelas extra jus. Nah kita punya itu. Abang-abang warkop itu kan. Ya, gundurwo itu kalau kata kita. Siapa aja yang ngeliat itu? Semuanya ngeliat. Semuanya ganti-gantian yang ngeliat ya tapi. Terus habis itu kita kan ketakutan kan. Kita ngomong nih sama si orang pintar ini, kita sebut orang pintar ini. Pak itu gimana. Kita ngomong-ngomong sama orang itu. Si orang pintar itu bilang, iya ntar didoain lah pokoknya, kata dia gitu. Saya doain nih mah, kata dia ngomong kayak gitu kan. Tenang, gak usah takut lagi. Kita kan, kita cuma bilang kalau kita takut pada saat itu. Karena kita ngeliat langsung nih di dalam gelas itu. Terus si orang pintarnya tuh ngedoain abis dia keliling dari kamarnya. Kan dia keliling tuh abis dari kamarnya, terus dia ngeliat ke kamar-kamar ini. Terus dia gak tahu doain apa. Terus ini satu yang skip dari air doa itu, kita tuh semua minum yang tinggal di situ. Jadi kan dia megang gelas nih, ini skip lupa diceritain. Ya ini gelas yang ini kita minum habis dia doa-doa itu. Kan dia keliling bawa air ini, ya kan? Keliling, setelah dia doa-doa nggak jelas gitu, gue nggak ngerti dia doain apa, ya kan? Terus kita tuh minum. Disuruh minum sama tapi dia? yang rumah aja, jadi yang cocok nggak, cewek-cewek aja. Oh, yang cewek-cewek aja. Udah, terus di situ udah selesai. Udah, dia pokoknya ngomong-ngomong sama kita lah, yang menenangkan kita. Udah, tenang aja. Pokoknya gitu. Kita di situ ngerasa tenang dong dengan dia bilang kayak gitu. Terus kita nanya kan, gue langsung nanya, ada apa emangnya? Biasa. Terus dia bilang biasa. Paling ada yang iseng ngirim-ngirim, dia bilang kayak gitu. Dia ngomongnya gitu sama kita, paling ada yang iseng ngirim-ngirim, ya kan? Dia nanya sama kita, ya gitulah pokoknya pada intinya. Dia ada pertanyaan yang dilontarkan sih sebenarnya ke kita. Pernah ada salah nggak sama orang? Oh, dia bilang gitu. Terus ada nggak ada? Ya udahlah itu mah biasa. Orang yang nggak seneng ngomongin gitu. Udah tuh, ya udah. Pada saat orang pintar tuh pulang, kita ngerasa ya udah bang, kayak udah tenang aja gitu. Kayak nggak bakal apa ya? Nggak, ya udah pasti nggak ada lah. Udah pes lah ini, udah lewat lah ini, nggak bakal ada kejadian-kejadian. Kita ngerasa udah tenang lah pokoknya. Kita udah aktivitas biasa tuh. Dan walaupun aktivitas biasa, gue masih kayak masih ngeri nih ngeliat si Ical. Gue masih takut ngeliat Ical sebenarnya. Udah kita aktivitas biasa. Tapi di situ kita buat mutusin untuk tetap tidur bareng bertiga. Tapi cowok-cowok udah pulang. Di kamar siapa? Kamar gue paling depan. Oke. Itu tuh belum tidur, ya kita masih handphonean aja di dalam kamar tuh, masih ya, aktivitas kamar HP masing-masing. Terus udah ke arah maleman, kita belum tidur. Tiba-tiba tuh kita nggak denger suara ada duk. Tapi suaranya tuh jauh. Kayak dari pintu paling ujung. Gitu. Digetok gitu ya? Tapi getok itu bukan getok yang tok-tok-tok, bukan. Paham masih kayak kayak pantulan. Iya. Duk, gitu. Terus tapi dari kamar ujung kan kita kerasa dong, walaupun kamar kita jadi kayak ada suara. Paham ya? Kita kan mikir gitu kan. Terus yaudah biarin, mungkin kita kayak mengabaikan gitu loh bang. Tapi itu intens gitu, nggak berhenti. Waduh. Kita notice lagi, kok masih belum berhenti ya? Kayak gitu kan. Terus akhirnya lihat gih, si
Si Ical bilang, lihat gitu. Kita lihat bang, kita buka pintu bertiga, bener-bener bertiga kita buka pintu. Di depan kamarnya Yaya ada pocong. Aduh. Lagi jedotin kepalanya. Jadi suara duk-dukan tuh kepalanya. Duk, duk gitu. Duk. Di depan kamar Yaya kita langsung, ayo merinding. Di situ kita langsung tutup pintu. Ya udah kita kayak panik lagi gitu nggak sih bang? Speechless, panik. Itu beneran apa enggak gitu loh. Yeah. Apa emang kitanya lagi halu lagi gitu. Di situ kita udah panik nggak jelas gitu. Kita tungguin aja deh. Maksudnya kita sepakat bertiga tuh kalaupun kita panik kita tungguin deh ini berhenti apa enggak. Kalau enggak berhenti juga kita cabut. Gue kan pasti harus realistis juga pada saat itu. Nggak mau kayak orang-orang yang di film-film horor udah tahu ada setan dia bertahan. Gue nggak mau tahu. Gue mau cabut kalau masih ada bunyi itu juga malam ini. Dan lo tahu nggak lama dari suara dia itu si sosok ketukan itu makin mendekat. What? Suara itu kan kedengeran ya bang ya? Paham gak sih? Dari yang suaranya cuma samar, makin mendekat ke kamar Ical. Kita bisa pastikan itu ada di kamar Ical. Tapi kita nggak ngintip ya untuk kedua kalinya, karena kita tahu itu udah apa. Udah di situ gue langsung hubungi cowok gue lagi minta dijemput. Kata cowok, ya dijemput. Udah, suaranya itu tuh yang bikin gue akhirnya sama temen-temen gue ini loncat keluar jendela. Suaranya ada di pintu kita. Tau gak duk-dukannya? Itu kerasa banget bang, makin itu gue loncat duluan, gue ninggalin dua temen gue nge-freeze ngeliatin itu loh apa? Ngeliatin pintu. Gitu. Suaranya makin, soalnya ke pintu kan, kalau ke pintu kita kan pasti kedengeran dong. Iya dong. Duk gitu. Temen-temen gue nge-freeze, gue loncat banget tinggi. Terus temen-temen gue ikut nyusul. Kita keluar ke pagar, nggak lama kita nunggu di pagar, depan pagar. Nggak lama cowok gue datang, kita cabut kemana bang? Hotel. Akhirnya pada malam itu gue sama Ical sama Yaya nginep di hotel. Pocong yang lu lihat ini ya, dari awal kan yang pertama dia di depan pintu utama tuh, waktu dia belum masuk rumah. Yang awal-awal, ya, sampai dia lewat pas si Yaya lagi giniin siletin tangannya. Sampai yang lu lihat bertiga ngintip. Dia ada di kamar Yaya. Itu pocong yang sama. Bentukannya sih pocong bang, gue nggak bisa mastiin itu pocongnya sama apa enggak. Tapi gue nggak ngeliat mukanya. Kainnya sama kah bentuknya? Apa kayak kotornya kah apa gimana? Pocong yang gue lihat sama Ical dari awal sampai itu kainnya tuh nggak kotor, tapi nggak putih banget. Nggak kotor, nggak putih banget. Oke, kayak putih tapi ke krim. kuningan ke krim. Tapi dia nggak kotor banget, paham nggak? Ya. Dia nggak kotor banget ya, nggak yang kayak di dekil-dekil gitu tanah-tanah, enggak. Dan dia juga nggak putih banget. Dan itu sama bentuknya. Sama terus warnanya sama. Dan mukanya nggak kelihatan ya? Enggak. Jadi kalau pas digduk-duk gitu, gue nggak tahu karena ketutupan kain-kain yang di sininya atau gimana ya. Jadi dia cuma duk gitu bang. Nah pada saat yang di depan pagar, maghrib yang kita lihat dia berdiri di depan pagar rumah kita itu tuh apa ya bang? Apa karena gue ngeliat cuma sebentar dan gak gue tegesin, emang gak kelihatan wajahnya. Cuma jadi kayak hitam gitu tau gak sih wajahnya? Ini bentukan pocong aja udah. Pagar kita kan soalnya itu juga bang, pagar kontrakan kita tuh apa sih yang ada bolong-bolong jaring-jaringnya gitu. Jadi kan kelihatan bentuk kayak nggak ketutup, nggak cuma kepala doang. Dan ini sorry ya agak dipotong bentar ya sahabat lonceng ini karena gue penasaran banget. Pas lu di kamar itu, yang ketukannya tiba-tiba ada di bener-bener di pintu lu di ini. Pintu kita. Pintunya getar nggak? Nggak, ya kayak orang diketok gitu nggak sih? Dek gitu. Kan kalau di pintu diketuk nih kan agak getar kan? Ya, ada getarannya kan? Lu lihat getarannya nggak? Iya, nggak getaran yang banget sih bang, tapi kayak apa ya? Ya dek. Apa ya? Suaranya jelas banget berarti. Emang ya, di kita gitu loh. Kira kita cabut ke hotel bang. Oke. Di hotel apa yang terjadi? Nggak ada kita di situ ngerasa aman, nggak ada hal-hal yang kita dilihatin apa lagi, nggak ada. Tapi emang pas baru banget sampai si Yaya muntah yang sama. Itu loh apa kayak Nah lu bilang hitam itu ya? Iya, kayak biji mutiara, tapi hitam gitu. Itu muntah itu terus pas di hotel. Mungkin ya udahlah pada saat itu ya udah muntahin. Tapi yang penting pas di hotel tuh kita nggak ada ngalamin kejadian yang horor-horor kayak gitu. Nah, udah gitu kita istirahat bang, kan udah malam. Besoknya tuh gue sama Ical ngomongin ke Yaya gitu. Kita ngomongin ini gimana sih gini. Kita bingung bang. Apa kita pindah aja segala macam, adalah kepikiran-kepikiran gitu kita ngomong. Nah di situ Yaya jujur something sama kita. Apa tuh? Gue mau cerita, mungkin
ini kata dia pribadi ya, ada sangkut pautnya sama gua, kata dia gitu. Gue pada saat pulang kampung disuruh nyokap dia pulang kampung, katanya nyokapnya sakit. Di situ nyokapnya tuh nggak sakit. Nyokapnya cuma pura-pura biar Yaya ini pulang ke kampung ya, karena ya susah kan diajak pulang kalau nggak lebaran doang dia pulang. Ya kan? Si Yaya ini bilang ternyata nyokapnya tuh sehat, nggak ada masalah apa-apa, tapi dia di sana dikurung. Maksudnya ya lu nggak boleh mana, lu di kampung aja gitu loh. Karena apa dia kayak gituin? Karena nyokap sama bokapnya ini, ibu sama bapaknya ini mau jodohin dia sama anaknya temennya dia di kampung. Dijodohin. Udahlah, nggak usah nyari. Maksudnya gini loh, nggak usah nyari duit jauh-jauh di Jakarta. Udah di kampung aja. Yang calonnya juga orang kaya, keluarganya juga bukan keluarga yang nggak ada gitu loh. Tapi kan Yaya mana mau tinggal di kampung. Maksudnya ibaratnya gitu loh. Untuk seorang Yaya yang gue tahu Yaya kayak gitu kan. Pasti dia berontak, bener. Dia di sana tuh berontak. Pokoknya keluarganya tuh di situ dia maksa. Makanya Yaya tuh nggak bisa. Dia tuh stres, dia nggak bisa ngubungin orang-orang. Padahal dia main handphone. Dia bilang dia main handphone. Terus? Pada saat itu. Tapi dia nggak mau aja ngontak kita. Terus dia tuh kayak punya keberanian pada saat di kampungnya itu untuk ngadep ke keluarganya si cowok yang mau dijodohin. Nah, dia ngadep. Dia pas ngadep itu bang, ini kesalahannya dia yang dia akuin sih sampai sekarang. Dia itu maki-maki keluarganya si cowok ini. Lo nggak usah, pokoknya pada intinya bahasa kasarnya, lo nggak usah maksa-maksa mau nikah sama gue lah, emang perempuan gue doang. Berarti kayak gitu. Lo bilang itu banyak, lo bilang lo cakep, ya lo cari cewek lain, gue kagak mau. Itu kata si Yaya. Iya, bahasa kasarnya gitu ibaratnya ya. Kayak gitu. Gue kagak mau, ibu bapak nggak usah maksa-maksa keluarga saya. Pokoknya saya ini mau pulang ke Jakarta. Pokoknya si Yaya tuh ngomong kayak gitulah sama si pihak keluarganya si cowok ini. Habis itu dia cabut tanpa pamit sama keluarganya, tanpa pamit, pokoknya tanpa ngomong baik-baik, dia cabut tidak dalam kondisi baik-baik ya ke Jakarta. Di situ kita bilang, coba deh lu kontak nyokap lu, kontak ibu lu, gitu loh, minta maaf. Kita langsung keceplosan gitu bang, mungkin ini emang ada kesalahan dari kita, kesalahan dari elunya gitu loh. Terus di situ si ya udah gue kontak. Dia kontak sama ibunya, dia ceritain semua kejadian yang ada. Terus ibunya tuh di situ tuh kayak nggak tahu ada kejadian ini, paham gak sih bang? Terus kita kan awalnya mikirnya nerkanya tuh keluarganya sendiri ya. Wah ini jangan-jangan keluarga lu nih yang ini. Karena dia kabur dari keluarganya. Iya, kita mikirnya kayak gitu. Nah malah ibunya pas ditelepon kaget, nangis-nangis. Maksudnya ya segalak, sebenci-bencinya orang tua kan kalau anaknya digituin dengan kejadian-kejadian kayak gitu juga kasihan. Iya, pasti kan. Marah lah pasti. Ya. Iya, terus ya udah pokoknya kata ibunya, ya udah intinya kalau kalian masih kayak gini, tinggal aja dulu di hotel, kan kita cerita juga kita di hotel. Tinggal aja dulu di hotel, jangan pulang-pulang dulu. Terus 3 hari kemudian kita di hotel tuh bang, kita aktivis dari hotel semua. Terus 3 hari kemudian kita telepon sama keluarganya sih Yaya ini, udah pulang aja, udah diberesin sama bapakmu kayak gitu. Jadi itu ternyata kiriman dari keluarga si cowok, sakit hati sama mulutnya Yaya. Anjir. Maksudnya Yaya tuh nggak perlu lah, ini keluarganya ngomong ya, makanya ini jadi pelajaran gua, Icel, sama Yaya juga sampai sekarang. Kita kalau berucap nggak boleh sembarangan, karena kan kita nggak tahu ada orang yang bisa sakit hati sama ucapan kita, bisa jadi petaka kan. Itu petaka kalau kita nggak tahu Yaya lagi motong tangannya kayak gitu bang. Beneran, itu kalau kita nggak lihat pendarahan mati dia. Jadi kan bisa jadi petaka kan buat kita. Nah ternyata itu gangguan-gangguan itu tuh dikirim dari keluarga si calonnya itu yang nggak jadi di kampung. Base-nya apa? Sakit hati karena ucapannya Yaya yang nggak sopan. Maksudnya sampai ngomong, ya lu kalau mau banget sama boy jangan gitulah caranya, jangan maksa-maksa dah, gue nggak mau sama lu, pokoknya kayak gitu. Bahasanya kasar kalau dijabarin, bahasa yang Yaya omongin ya buat orang-orang desa kayak gitu kan. Biasanya kalau bahasa Jakarta kan terbilang keras ya kalau bahasanya gitu ya sih bang. Iya, bahasa orang Jakarta biasanya kalau ke daerah-daerah agak keras. Keras kedengernya. Padahal sebenarnya nggak terlalu, emang kayak gitu aja logatnya. Dan mungkin pada saat itu ya juga lagi marah banget kan, jadi udah logat Jakarta tambah lagi dia marah gitu. Nah ternyata sakit hati sama Yaya ini. Udah sakit hati nggak diituin, sakit hati sama ucapannya. Udah setelah 3 hari ternyata udah diberesin bapaknya, kita pulang ke rumah kontrakan, nggak ada apa-apa. Ya. Mulutnya itu loh. Sekarang dia kalau ngomong dijaga loh. Dia kalau dia aja kalau ibaratnya dia kayak ada calling yang ada orang suka goda-godain ya.
Dia suka kayak ngucapnya tuh bener-bener kasar banget bang. Kalau ada orang godain dia aja, ngucapnya kasar banget. Sekarang? Direm. Kadang kita yang ngerem. Dulu kita losin. Terus dia kita ada kejadian di mana kita tuh ngerasain impact dari apa yang kita ucap itu bisa jadi bumerang buat kita. Ya kita sekarang udah belajar ngerem kalau ngomong termasuk gua. Berarti lo ngeremnya gini ya, kalau dia lagi mau nyap-nyap, bacang. Ical gue suruh marah-marah. Bacang. Jadi inget ya kan? Enggak, Ical gue suruh gini-gini. Oke nak, tapi pas lu nyampe di hotel nih, ini si Aya beneran nggak ada kejadian apa-apa, cuma muntah aja? Iya. Gimana? Muntah doang. Muntah doang? Nah, besoknya baru kita cerita-cerita tuh. Nah, di situ Yaya baru cerita tentang oh iya ini gue lupa nih kejadian yang dia pernah alamin yang dia nggak ceritain ke kita. Apa tuh? Jadi waktu pertama kali dia pulang dari kampungnya itu, hari pertama nih, malam pertama, kan dia bilang mau istirahat tuh bang. Dia bilang mau istirahat, ternyata tengah malamnya itu, malam-malam dia ngerasa gerah. Dia mau mandi. Dia mandi ke kamar mandi ya. Kita udah di kamar masing-masing nih, kan dia mandi. Nah, pas dia keluar ya karena kita kontrakan kita cuma 3 orang doang dan kita deket ya kan. Jadi dia keluar dari kamar mandi itu ya kita emang kayak gitu bang. Nggak pernah bajuan, jadi kita andukan aja gitu. Keluar masuk kamar. Cewek-cewek semua Cewek-cewek juga. Nah si Yaya itu masuk ke kamarnya dia. Nah, posisinya andukan. Belum pakai busana ya, nggak pakai baju. Dia ke arah lemari mau buka cari-cari baju kan. Dia kayak di depan pintu tuh kayak ada yang ngeliatin. Nah pas dia ngeliatin terus dia nengok kan bang ke arah pintu. Ternyata sosok Gondoruo yang kita lihat dalam gelas itu. Yang cowok gede itu. Iya. Nah itu dia udah ngeliat duluan. Dia pada saat itu pingsan. Okay. Pada saat itu dia ngomongnya ke kita pingsan. Dalam kondisi yang harus dicatat ini, dia itu belum pakai apa-apa ya, baru mau pakai ambil itu ya. Yeah. Baru mau ambil baju, terus dia ngeliat. Nah dia pingsan. Pada saat itu dia nggak bisa apa-apa, dia pingsan. Nah paginya pas dia bangun, Yaya tuh bangun di atas kasur. Kondisi telanjang. Nude, telanjang. Di atas kasur. Pindah ya. Dia jatuh di bawah kan bang, dia belum pakai baju kan. Iya. Dan dia ngerasa dia pingsan. Bukan yang dia bangun terus berdiri gitu loh. Dia ngerasa dia pingsan. Dia lah ngeliat begitu kan. Dia bablas pingsan. Pagi-pagi dia bangun di atas tempat tidurnya, nggak pakai baju. Dengan dia masih andukan, tapi anduknya nggak ada. Anduknya di bawah, dia di atas kasur. Pagi-pagi. Itu malam dimana kita dengar dia nangis kan. Ya. Nangis kan yang buruk, ada bunyi yang malam pertama itu. Nah malam keduanya dia ngalamin yang sama, tapi dia nggak ngeliat si sosok hitam gede ini, nggak ngeliat si sosok Gondoruo, tapi dia pagi-pagi ngalamin posisi yang sama. Dia tidur dalam kondisi pakai baju piyama, paginya dia telanjang. Astaga. Itu sebenarnya awalnya gue nggak mau cerita karena yang terlalu itu ya, tapi ya udah temen gue bilang ya udah apa. Yang pas ini nih, yang pas dia ngeliat apa yang dirasain tuh bener-bener dia pure nggak sadar atau gimana nih yang dia pakai cutter? Linglung, dia ngomong sama kita. Ngawang Apa linglung ya? Ya kayak secara nggak after minum kali ya. Efek sampingnya. Kayak gitulah ya. Iya, jadi ya nggak tahu dia. Pada saat itu kita kan nanya kan, ini kenapa kita tunjuk kan. Pada saat itu terus kata dia, yang gue rasain linglung aja udah. Dia nggak sadar yang siapa yang nyuruh pokoknya dia udah ngelakuin aja gitu bang di bawah alam sadarnya. Anjir, serem banget. Nah setelah kita cabut itu dia linglung, emang bener pada saat kita ituin dia linglung. Gila, itu kirimannya bisa sampai buat nyakitin. Gitu. Bisa sampai bikin dia nyakitin dirinya linglung. Gue mau penasaran mau lihat bekas lukanya sih sekarang di tangan itu. Enggak berbekas yang banget. Enggak banget. Tapi ada loh waktu itu. Kalau ada orang tipe-tipe kulit kan beda-beda bang. Ada yang keloid yang dia membekas, jadinya berbekas. Ya kayak gua. Tapi ada yang enggak. Paham memang. Jadi kan karena dia cuma seret garis-garis gitu. Enggak yang sampai dalam banget tau gak sih? Iya benar. Enggak yang mutus. Dia cuma garet gitu. Jadinya kan cuma bekas luka. Oke, ini paling gue agak bingung ketika si Yaya ini kabur dari orang tuanya. Kan pertama kan setelah dia ngata-ngatain si keluarga cowoknya itu karena dia nggak mau karena dipaksa-paksa kan. Dia kabur nih. Dia pulang. Nah, itu kronologinya gimana tuh sampai dia bisa lepas dari orang tuanya? Yang Yaya bilang tuh cabut aja. Jadi dia pulang dari ke rumah keluarga si cowok yang di kampungnya itu,
Dia pulang ke rumah. Dia nggak cerita detailnya kapan, cuman pada saat itu dia langsung cabut aja setelah after dia ngomong sama keluarganya si cowok itu. Langsung lari. Nggak tahu momennya kapan ya, pokoknya pada intinya ya dia bilang gue cabut habis gue ngomong sama keluarganya si cowok. Nah, di gitu. Oh, oke. Tapi dia nggak ngomongin timesnya kapan. Berarti ini prosesnya cepet ya. Setelah dia ngata-ngatain si keluarga cowok ini langsung ada tindakan dari. Ya, tapi yang perlu digarisbawahin ini si Yaya itu sempet lontang-lantung 2 hari apa sehari gitu. Oh, jadi nggak langsung pulang? Enggak. Linglung. Oh, berarti ya ada space beberapa hari sampai dia nyampe kontrakan. Katanya kayak gue gitu. Berarti dia langsung pulang, tapi dia pulang akhirnya kan. Berarti proses si terduga pelaku ini nih, si keluarga cowoknya ini ngirim itu 1-2 hari juga ya? Gua nggak ngerti deh itu. Iya, bisa jadi. Tapi di jalan pulang di kereta pun Yaya mengalami kayak itu loh Bang, yang muntah yang sama itu. Yang mutiara hitam-hitam itu. Apa yang dirasain ketika pertama kali dia ngerasainnya? Mual. Dia bilang mual. Di kereta mual langsung. Iya, mual. Nggak ada yang aneh lagi, nggak ada yang dilihat apa ya? Anjir. Sekarang akhirnya aman ya, nggak ada gimana-gimana lagi ya. Aman sampai sekarang. Yang nyelesain tuh gimana tuh? Katanya yang nyelesainnya dengan cara gimana sih orang tuanya si Yaya tuh? Minta maaf apa gimana? Itu katanya si Yaya sih. Cerita nggak sih Yaya? Kita tuh mulai ngulik-ngulik itu udah setelah lewat lama kejadian. Katanya sih keluarganya Yaya itu negosiasi sama keluarga si cowok itu, nggak tahu ada yang ngomong gitu. Mungkin ada rembukan ya, orang-orang kampung kan masih harus orangnya kan rembukan banget ya. Diomongin, musyawarah banget. Nah katanya diomongin nggak tahu gimana. Minta maaf kali, sungkeman kali Bang mungkin. Ngeri. Oke, sahabat lonceng itu tadi cerita dari Mbak Nana ya tentang kejadian-kejadian horor yang menimpa dirinya bersama teman-temannya saat tinggal di kontrakan di daerah Jakarta Selatan tersebut. Jadi buat yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan kalau ada yang pengen jadi narasumber nih, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri buat ceritain langsung pengalaman horornya. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram kita itu, nanti bakal mengarah ke WA admin kita ya. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih nih Mbak sama lu nih, lu udah nyeritain pengalaman horor lu yang gue bilang gini gila banget, epic banget. Nanti teman lu nonton nggak apa-apa ya ini? Kan namanya juga disamarin. Oh iya, namanya disamarin. Dan ya thank you Mbak ya udah nyeritain ini buat sahabat lonceng, terutama buat gua. Akhir kata gua Gilang Ahaditya izin pamit. Mbak Nana juga izin pamit. Bye bye.